Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Ya, hari ini kita memasuki pembelajaran 2 dan 3 ya. Sengaja Bapak Ibu gabungkan untuk pembelajaran 2 dan 3 untuk meringkas materi yang ada. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai pembelajaran 1. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2 sekaligus pembelajaran 3. Simak baik video kali ini ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai sejarah pembuatan jam ya. Jam itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menunjukkan waktu. Kalau zaman dulu itu sebelum ditemukannya jam itu manusia itu hanya mengenal misalnya pagi, siang, sore. Nah, tapi kalau misalnya secara rinci ya tidak bisa memastikan pagi itu dari kapan sampai kapan, itu belum bisa ya. Siangnya kapan itu, kalau misalnya janjian ya bertemu dengan teman, ayo nanti siang bertemu, kalau zaman dulu itu siangnya itu kapan ya. Nah, kemudian akhirnya manusia menciptakan sebuah jam yang dinamakan jam matahari. Mengapa jam matahari? Karena hanya bisa digunakan di pagi hari sampai sore hari, yaitu terkena bantuan sinar matahari. Nah, pada awalnya untuk menunjukkan waktu digunakanlah bayang-bayang pada jam matahari. Nah, nanti di sini kan misalnya di sini ada angka 7 ya. Ini ada angka 8, ini ada angka 7, ini Romawi ya, ini ada angka 6 dan lain sebagainya. Berarti di sini ada angka 9, di sini ada angka 10. Nah, maka ketika bayang-bayang itu menunjukkan angka 10 berarti sekarang sudah jam 10 ya. Kelemahannya kalau jam matahari ini kalau misalnya mendung berarti tidak ada sinar matahari, tidak ada bayangan nanti ya, ataupun nanti malam hari tidak bisa digunakan. Nah, seiring berkembangnya zaman, manusia juga memikirkan yang lebih praktis daripada jam matahari, apa yaitu jam pasir. Jam pasir ini sebuah kaca ya yang diberikan pasir ya, yaitu membentuk angka 8 di sini. Pasirnya ini akan jatuh dari atas ke bawah. Nah, nanti akan ada berapa lama, ada waktunya ini, mungkin bisa 1 jam, 2 jam tergantung ya. Nah, nanti ini adalah jam pasir digunakan untuk menentukan berapa lama. Kalau zaman sekarang namanya stopwatch ya. Nah, kemudian pada tahun 1430 masyarakat di Eropa itu sebuah benua di sana, benua Eropa seperti negara Inggris, negara Belanda itu ya, tempatnya di sana. Masyarakat di sana mengenal jam yang menggunakan pegas. Nah, kemudian seiring bertambahnya pengetahuan manusia, pada tahun 1656 terjadi perkembangan pesat dengan ditemukannya jam lonceng yang ada bunyinya itu ya. Misalnya jam 12 bunyi teng teng, itu jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit, jadi waktunya itu lebih rinci lagi ya. Jam 2 lewat 1 menit, jam 2 lewat 5 menit kan sudah terperinci. Ya, akhirnya pada tahun 1920 ditemukanlah jam saku, yaitu jam yang biasanya ditaruh di dalam kantong baju atau kantong celana. Kemudian ditemukanlah jam tangan. Nah, ini jam tangan pada tahun 1920. Nah, manusia terus menerus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Jadi semakin berkembang, melakukan perubahan-perubahan, jam yang tadinya jam matahari, jam pasir dan lain sebagainya harus digunakan sesuai dengan yang praktis ya, sesuai dengan kebutuhan pribadi, mudah dibawa-bawa ya. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang daripada zaman dahulu. Selain jam mekanik itu jam yang digerakkan oleh tenaga mesin, yaitu ya kan jarum yang ada jarumnya itu, jarum ya, jarum jam, jarum menit, jarum detik. Nah, sekarang ada juga jam digital, yaitu jam yang digerakkan oleh tenaga elektronik, jam digital ya.
seperti berikut ini. Nah, ini jam mekanik dan jam digital atau jam analog dan jam digital. Ya, analog ini digerakkan oleh tenaga baterai tentunya di dalamnya. Di sini mengapa digunakan analog? Karena ini adalah kinerja mesin di sini. Ada gear seperti rantai itu, gear pada roda itu ya. Gear yang berupa lingkaran itu yang akan terus bergerak. Menggerakkan apa? Ya, menggerakkan jarum. Di sini jarum menit akan terus berputar, jarum detik akan terus berputar, dan juga jarum jam. Ini namanya jam analog. Kemudian di sini ada jam digital. Jam digital ini tidak berputar, tetapi gambar angka-angka di sini akan berubah setiap detiknya atau setiap menitnya ya. Ini adalah perbedaan jam analog dan jam digital. Tampilannya saja ya yang berbeda. Tenaganya masih menggunakan baterai, bahkan jam digital sekarang itu sudah menggunakan charger ya, seperti charger HP itu. Tenaga baterainya berbeda dengan baterai yang jam analog. Nah, kalau tadi adalah penemuan jam yang mengubah dunia, karena sekarang itu namanya bisnis ya, namanya usaha berdagang itu harus tepat waktu. Jangankan orang berbisnis ya, orang pergi ke sekolah saja harus tepat waktu ya. Nah, sekarang ada yang namanya orang berkulit hitam, ini orang Amerika, yaitu namanya Garrett August Morgan. Apa penemuannya? Nah, ini adalah seorang penemu lampu lalu lintas yang biasa kita temukan di jalan raya ya, lampu merah, kuning, dan hijau, yaitu ditemukan pada tahun 1923. Latar belakangnya adalah karena Morgan sering melihat kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Jadi karena prihatin banyaknya kecelakaan ini, supaya diatur harus ada yang mengatur. Oleh karena itu terciptalah lampu lalu lintas merah, kuning, dan hijau. Lampu lalu lintas temuan Morgan ini menggunakan rangkaian paralel. Kita sudah belajar kan ya, yang namanya rangkaian listrik itu kan ada seri dan paralel ya. Nah, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Jadi masing-masing lampu itu semuanya itu terhubung kepada sumber energinya, misalnya baterai ya. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen yang lainnya tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Misalnya lampu merah itu ada yang rusak, kabelnya putus, maka lampu kuning dan lampu hijau akan tetap nyala. Nah, ini kurang lebih gambar mengenai rangkaian lampu lalu lintas sederhana. Ini bisa kalian coba di rumah dengan menggunakan hanya satu buah baterai. Tentunya harus menggunakan kabel ya, ini baterai, ini kabel ya, merah dan kabel biru. Kemudian ini ada saklar nih, yang saklar di sini ada 3 buah saklar dan juga 3 buah lampu merah, lampu hijau ya, lampu kuning, dan lampu merah di atas. Kalian bisa menggunakan kardus nanti untuk penutupnya. Ini rangkaian paralel seperti ini. Jadi jika misalnya ini lampu merah ya, lampu merahnya itu putus di sini, kabelnya ada yang korslet atau putus, maka lampu kuning nyala, lampu hijau juga tetap nyala. Ini rangkaian paralel sederhana yang bisa kalian coba di rumah. Yang harus kalian siapkan apa tadi? Baterai, kemudian pastinya saklar ya, 3 buah saklar, 3 buah lampu merah, kuning, hijau, dan juga kabel ya, kabel untuk penghubung baterai ke saklar dan juga ke lampu. Ingat ya, menggunakan rangkaian paralel. Nah, ini adalah kira-kira gambar apa? Gambar lalu lintas di persimpangan, pertigaan, perempatan, atau simpang 5. Ini adalah keadaan di mana mobil saling bersimpangan. Bayangkan dengan semakin banyaknya kendaraan ya, orang-orang pada
mengendarai sepeda motor, yang mengendarai mobil. Banyaknya mobil motor itu kalau tidak ada lampu lalu lintas yang ditemukan oleh Morgan tadi, apa yang akan terjadi? Tadi kecelakaan. Zaman dulu saja ketika orang-orang itu hanya memiliki sedikit mobil dan sedikit kereta kuda, kata Morgan tadi, banyak yang kecelakaan di Amerika itu. Nah sekarang mobil itu banyak sekali, ratusan setiap menitnya mungkin ya, di jalan raya itu ratusan loh. Motor juga banyak. Nah kalau tidak ada lampu merah di persimpangan, terutama ya persimpangan itu pertemuan jalan dengan jalan, misalnya di perempatan seperti ini, nanti akan kacau seperti ini, seperti di gambar. Bisa-bisa ada yang pasti ada yang tertabrak. Oleh karena itu penemuan Morgan ini sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah penemuan jam mekanik pada tahun 1430 di Eropa. Ini adalah cikal bakal jam modern yang kita gunakan, yang kalian pakai di tangan kalian. Bahkan jam itu tidak hanya dipakai di tangan, ya di tembok ya dan lain-lain, di masjid, di mana-mana juga itu ada. Gareth August Morgan adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923. Nah, kedua penemuan ini sangat berguna bagi kehidupan manusia di dunia. Ya, kurang lebihnya itu saja. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.